Tapi kita ingin menganalisa, mencari tahu alasan kenapa kata Nabi menjelang akhir zaman susah mencari orang yang sholatnya ya gimana mau khusyuk, Pak? Hampir-hampir di akhir zaman itu tidak ditemukan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baik, saya pernah mendengar hadis itu, tetapi tidak pernah membaca syarah atau penjelasan para ulama. Tetapi mungkin kita bisa memberikan semacam analisa pendapat kenapa Nabi Muhammad SAW jika hadisnya sahih mengatakan bahwa kelak di akhir zaman akan datang satu kondisi di mana hampir-hampir kita tidak menemukan satu orang pun yang khusyuk dalam sholat. Itu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dan mungkin kalau kita melihat kenapa hal itu bisa terjadi, wallahu a'lam bishawab, karena di akhir zaman itu banyak sekali faktor-faktor atau sebab-sebab yang melalaikan manusia. Ini Allah sebutkan di permulaan surat Al-Anbiya ayat pertama. Surat apa? Al-Anbiya ayat yang pertama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ada ya? Surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba yaqtaribu, mendekat, lin-nasi untuk manusia, hisabuhum yaumul hisab. Jadi makin hari yaumul hisab itu makin apa? Makin dekat. Lalu bagaimana kondisi manusia saat yaumul hisab makin dekat? Ada dua Allah bilang di ayat itu. Yang pertama, wahum fi ghaflatin. Di zaman menjelang dekatnya yaumul hisab, manusia itu goplah. Apa itu goplah? Iya, orang bilang senang main gapleh katanya. Goplah, melalaikan, melakukan hal-hal yang Pertanyaan untuk jamaah sekalian, orang yang lalai dalam sholat itu yang meninggalkan sholat atau yang menunda sholat? Menunda. Itu namanya lalai. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa manusia itu akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, kenapa kok manusia di akhir zaman itu lalai? Tentunya banyak sebabnya. Tapi kalau kita nanti baca hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, tentunya kita akan menemukan jawabannya. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya kata Nabi, bukan Dajjal yang aku khawatirkan atas kalian, bukan fitnah Dajjal yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang lebih aku khawatirkan adalah ketika Allah membukakan untuk kalian kehidupan dunia, kenikmatan dunia, dan kalian berlomba-lomba mendapatkannya, kemudian kalian binasa karenanya. Artinya di akhir zaman itu kenikmatan dunia makin apa namanya? Makin luar biasa. Sampai-sampai saking hebatnya kenikmatan dunia di akhir zaman itu, Pak, sampai banyak orang yang kehilangan prinsip. Kehilangan apa? Prinsip. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumas sa'ah au sayati 'alan nasi zamanun
sayati 'alan nasi zamanun, akan datang atas manusia satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, saat itu mereka tidak lagi peduli cara mendapatkan harta, amin halalin au min haram, apakah sumbernya halal atau haram, enggak peduli lagi Pak, karena dunia sudah sangat apa? Luar biasa. Pasar itu makin apa kalau kata Nabi? Taqarrubul aswaq, pasar itu makin dekat. Sedekat apa pasar dengan kita Bapak-bapak? Sedekat apa kita dengan pasar? Naik Jaklingko? Bukan langkah, setitik trik gitu. Ini handphone ini. Jadi kata Nabi menjelang akhir zaman itu akan terjadi satu kondisi taqarrubul aswaq, di mana pasar-pasar itu taqarrub, akan begitu dekat. Sedekat apa? Sedekat ini nih. Di sini apa yang nggak ada Pak? Sebutkan produk yang nggak ada di sini. Bapak mau apa dengan handphone? Makanan, kajian ada, makanan segala macam makanan, minuman segala macam minuman, elektronik segala bentuk elektronik, pakaian segala model pakaian, kendaraan segala macam kendaraan ada di sini Pak. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi betul, taqarrubul aswaq, pasar-pasar itu semakin dekat dengan kita. Mohon maaf Pak, kalau kita sholat di pasar khusyuk tidak? Boro-boro khusyuk, ingat barang dagangan, ingat tadi nawar belum beres, ingat, itu gambaran sederhananya Pak. Tapi kalau muncul pertanyaan, karena kita bahas fikih nih, orang yang sholatnya nggak khusyuk, sah nggak sholatnya? Sah-sah saja, diterima urusan lain, ya, diterima urusan. Tapi kita ingin menganalisa, mencari tahu alasan kenapa kata Nabi menjelang akhir zaman susah mencari orang yang sholatnya ya gimana mau khusyuk Pak? Ya, ini belum beres di sini. Obrolan yang belum beres, transaksi yang belum beres, ya, baik transaksi kita dengan orang atau orang dengan kita. Oleh karenanya kita lebih khawatir ketinggalan handphone dari ketinggalan dompet. Ketinggalan istri. Ekstrim lagi, ketinggalan istri. Betul. Istri pulang sendiri. Tapi kalau handphone. Saya merasakan kemudahan luar biasa. Kalau dulu Pak, itu kan kalau kita masuk tol itu harus pakai kartu tuh ya, kartu tol, e-tol. Kalau dulu kita harus mampir dulu ke minimarket, swalayan, kita isi. Sekarang tempel di sini. Apa NF apa namanya? NF ya, tempel sini. Terisi 100.000, isi 50.000, isi 200, bisa. Nggak perlu apa? Nggak perlu berhenti di ATM, nggak perlu keluar dari tol. Kalau dulu kita udah deg-degan aja tuh. Aduh ini, tapi sekarang enggak. Sekarang mudah semua. Nah kemudahan ini, wallahu a'lam bishawab, berpotensi menjadikan manusia lalai dari ibadah. Betul atau tidak Pak? Itu sangat pasti. Kalau orang sudah lalai dari ibadah, ya tadi hasilnya seperti yang disampaikan oleh saudara kita Pak Saprudin, akhirnya manusia kehilangan khusyuk, kehilangan apa? Lezatnya sholat. Ninggalin sholat sih tidak, ya, ninggalin sholat tidak, tapi sudah apa? Lalai, dikarenakan tadi kehidupan dunia. Tapi kalau Pak Saprudin baca itu ayat tadi Al-Anbiya ayat pertama, sebenarnya manusia ada dua kondisi. Ada kondisi lalai, ada yang lebih ekstrim dari lalai. Coba apa? Wahum mu'ridun, ghaflatin mu'ridun. Apa itu mu'ridun? Berpaling, nolak,
Kalau lalai itu ibadah masih, tapi nggak lagi jadi prioritas. Kalau orang yang lalai ibadah masih, tapi tidak lagi jadi apa? Prioritas hidup. Tapi kalau sudah berpaling, maksiat yang tadinya dilakukan di tempat yang paling gelap, yang tersembunyi, yang nggak kelihatan oleh orang, akan ditampakkan dengan penuh kebanggaan di pinggir-pinggir jalan. Itu namanya mu'ridun, lepas dari semua aturan agama. Itu yang terjadi. Ayatnya berbunyi begitu. Dulu orang ada kelainan orientasi seksual, kita sebut gay, lesbian, dia anggap itu kesalahan. Dia anggap dia itu ahlu maksiat. Dia kalaupun harus hadir di TV, kasih topeng. Kasih topeng di TV kalau diwawancara. Suaranya dibuat apa? Kayak suara robot gitu. Kalau sekarang, ayo duduk sama saya di sini, Anda pasangan saya, laki-laki sama laki-laki. Kita ceritain ke masyarakat. Kalau mereka dikucilkan di negeri ini, kita ajarkan solusinya pergi kemana? Ke Jerman atau kemana? Begitu. Yang terbaru lagi, ternyata kita pikir kalau habis laki-laki, suka laki-laki selesai. Ada lagi kambing juga dia, Pak. Nikah sama kambing. Di mana itu, daerah mana itu? Gresik. Luar biasa. Nikah, Pak. Seorang khalifah di zaman Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan, berkata, apa kata Abdul Malik bin Marwan? Kata beliau, kalaulah bukan karena Allah menceritakan kisah umat Nabi Lut di dalam Al-Quran, saya tidak pernah bisa membayangkan hal itu dilakukan oleh manusia. Bayangkan itu. Jadi beliau mengucapkan kalimat itu, kalaulah bukan karena kisah Nabi Lut diceritakan dalam Quran, saya nggak pernah bisa membayangkan hal itu dilakukan oleh manusia. Pedang ketemu pedang, nggak bisa kebayang. Kalau bukan karena itu ada di Quran, nggak percaya beliau bahwa hal itu pernah terjadi. Kalau beliau hidup di zaman ini mungkin pusing gitu ya. Pusing. Ada orang nikah sama kambing, sama domba. Pusing. Dan orang-orang yang begitu kadang kalau dinasehatin lebih galak dia. Galakan, Anda ini urusan pribadi kok, masing-masing, kan begitu. Ya, itu begitu biasanya. Dan ada seorang psikolog berkata, dokter siapa, Inong atau siapa itu namanya, beliau katakan orang-orang yang mengalami kondisi kelainan orientasi seksual, rata-rata semuanya kembali, rata-rata semuanya menyadari kesalahan itu, tapi mayoritas sadar dalam kondisi sudah terlambat. Ketika penyakit sudah menghabiskan badan, baru sadar. Dan kalau kondisinya sudah begitu, orang-orang yang mati-matian mensupport dia, mendukung dia, kabur semua. Tinggal yang ngurusnya nanti ustadz di kampung, ya, lingkungan yang repot. Teman-temannya itu yang ketika sehatnya hebat sekali, solidaritasnya kita lihat tinggi, dan itu akan hilang satu demi satu. Ketika dia sudah penyakit, terpuruk dalam kondisi itu. Itu bapak-bapak mungkin baca beritanya, dia di Inggris itu tersebar namanya cacar monyet yang dari Kongo atau dari mana itu. Ternyata berapa persen, 80 sekian persen yang mengidap penyakit itu adalah orang-orang penyuka sesama jenis. Di dunia sudah diapakan sama Allah? Dihinakan. Artinya tadi Pak Saprudin bilang ada orang yang lalai di akhir zaman. Itu belum apa-apa. Ada yang lebih ekstrim apa? Mu'ridun, penentang. Nggak cukup jadi ahli maksiat, tapi apa Pak? Bangga dengan
maksiat, berjuang untuk maksiat. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya begitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Bapak istiqomah saja jadi golongan Nurul Ihsan. Jadi golongan istiqomah. Kata Nabi, al ibadatu fi zamanil fitnati al hijratu ilayya. Memperbanyak ibadah di zaman fitnah itu umpama kalian hijrah kepadaku. Kalau dulu para sahabat karena takut disiksa, takut diintimidasi di Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang kita mau hijrah kemana? Nabi bilang, al ibadatu zamanal fitnah al hijratu ilayya. Memperbanyak ibadah Pak. Yang begini-begini kita ikuti, sholat 5 waktu kita kerjakan, ibadah kita tingkatkan, itu adalah salah satu bentuk apa? Hijrah. Dan Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Kewajiban kalian menjaga diri kalian. Kita jaga diri kita Pak, ya, agar jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal yang begitu. La yadurrukum man dalla idza tadaitum. Kalau kamu sudah berusaha menjaga dirimu, berusaha menjadi orang baik, orang taat, ya, la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat itu tidak akan mendatangkan keburukan atas kalian kalau kalian apa? Telah diberikan petunjuk oleh Allah. Artinya kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun, maka ambil standar yang paling minimal. Ku anfusakum, itu paling minimal. Syukur-syukur kita bisa melakukan yang lebih dari itu. Entah itu jadi panitia kajian, panitia tablik akbar, kegiatan Ramadan, apa saja yang positif dukung. Berarti kita menjadi bagian dari perubahan. Bukan hanya istilahnya sistem bertahan, tapi lebih dari itu, kita memperbaiki. Kita ikut bagian perbaikan. Ada hadis bunyinya begini Pak, saya rasa Bapak pernah mendengar. Nabi Muhammad SAW bersabda, bada'al islamu ghoriban. Islam itu datang dalam kondisi terasing. Wasayaudu ghoriban kama bada'a. Dan menjelang hari kiamat akan balik lagi terasing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah mereka yang terasing. Para sahabat bertanya, man haula'i ya Rasulullah? Siapakah mereka yang terasing itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ada 2 jawaban. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang berusaha tetap baik saat banyak orang yang rusak. Yaitu mereka yang berusaha tetap apa Pak? Tetap baik saat orang-orang banyak yang rusak, fasadat, rusak. Wa fi riwayatin alladzina yuslihuna ma afsadan nasa ma afsadan nasu min sunnati. Yaitu mereka yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Jadi Bapak tinggal milih. Apakah Bapak ingin memilih jadi orang yang minimal apa? Tetap jadi orang yang baik, atau menjadi bagian yang lebih hebat dari itu apa? Yuslihuna ma afsadan nas, yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh. Artinya dia nggak pernah diam. Dia dengar informasi. Oh ini bulan apa? Bulan yang ada Valentine itu bulan apa itu? Hah? Februari. Oh, langsung dia bikin artikel sejarah apa? Valentine. Jelaskan ke umat agar umat jangan sampai terjatuh. Bikin seminar, bikin kajian remaja, bikin. Dia nggak diam. Oh itu keren. Itu keren. Ya, itu pengikut Nabi yang sebenarnya. Tapi ada juga yang memang enggak. Dia udahlah, yang penting kita enggak ikut. Enggak ikut. Itu dua-duanya selamat.
Tapi yang ikut rusak seperti manusia rusak, celaka dia. Jelas Bapak-bapak? Allah alam bisawab.